teman-teman pesepeda. Hari ini tuh kita ada kegiatan, kita akan berkunjung ke salah satu ustadz di Kota Makassar. Kita akan sharing terkait bagaimana kita menjalani bulan Ramadan ini di tengah pandemi COVID ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita hari ini. Oke Ces, kali ini kita akan jalan ke tempat janjian sama Pak Ustadz. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberi kelancaran. Tapi sebelum keluar Ki, jangan Ki lupa pakai masker. Karena Makassar saat ini sedang tahap uji coba PSBB. Nah, oke. Yuk ikuti terus perjalanan kita. Terus ikuti kami, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pesepeda. Saat ini saya sudah ada di ruangan Bapak Haji Sawedi SAG MPD. Beliau adalah salah satu kepala seksi di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ada baiknya kalau kita perkenalan dulu dengan, saya panggilnya Pak Ustadz saja, Dek. Haji, kita perkenalan dulu, Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Baik, saya adalah Haji Abdullah Sawedi, SAG MPD. Sehari-hari saya bekerja di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya juga aktif sebagai mubalik di IMIM, dan alhamdulillah kegiatan selama ini di samping sebagai ASN juga tetap aktif dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Alhamdulillah. Dan di kegiatan organisasi masyarakat Ormas Islam juga aktif. Saya sebagai sekretaris Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya rasa mungkin cukup itu saja. Jadi selain juga ini, saya panggilnya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini seorang ASN, seorang mubalik. Beliau juga salah satu seorang YouTuber. Mungkin ada kontennya juga ya Pak Ustadz ya? Iya, ada. Bisa disebutkan Pak Ustadz kontennya? Kalau channel saya AW74 channel. Oh iya Pak Ustadz. Jadi konten-konten saya sebenarnya masih campur-campur sih, tapi insya Allah akan concern ke konten Islami insya Allah. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi kita lanjut Pak Ustadz. Jadi kedatangan kita di sini, saya dan teman-teman ini adalah salah satu gerakan pesepeda. Yeah. Nah, Independent Cycling Alliance Makassar. Yeah. Kita ini istilahnya bersepeda, tapi cuman bukan sekedar bersepeda saja. Yeah. Jadi bersepeda yang lebih bermakna. Yeah. Nah, itu tujuan kita sebenarnya. Jadi tujuan utama kita datang ke sini, kita mau sharing terkait, ini kan kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Yeah. Nah, Kurang lebih 1-2 hari lagi. 1-2 hari lagi. Nah, jadi kita mau bertanya, kiat-kiat apa kira-kira yang perlu kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan ini? Baik. Jadi untuk teman-teman pesepeda yang saya cintai, saya hormati, terkait dengan persiapan-persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan itu di sisi Allah spesial. Oh, iya, Dia adalah bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita tentunya harus melakukan persiapan-persiapan. Persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan mental dulu. Oh, mental yang paling Mental, utama ya, mental Ustadz ya. yang paling utama. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan nanti itu banyak hal yang kita lakukan yang biasanya tidak rutin dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Oh iya, betul Ustadz. Sebagai contoh, makan sahur. Ya. Kan kalau orang tidak terbiasa puasa Senin Kamis itu di luar bulan Ramadan itu Akan jarang susah dilakukan. bangun deh Ustadz deh. Ya, agak sulit. Jadi termasuk waktu tidur kan itu. Jadi memang harus siap mental. Kemudian di siang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak bercampur suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau tidak siap mental agak-agak susah kayaknya bisa. Apalagi kita ini pas sepeda, pulang nih sepeda kadang singgah di warkop minum kopi Ustadz. Iya, Itu di luar tidak bulan bisa Ramadan tuh. kan nanti. Iya. Iya. Tapi kalau mental kita siap, insya Allah tidak ada persoalan. Amin, amin. Ya. Kemudian terkait dengan persoalan mental spiritual, jadi dari sisi rohania, iman juga harus dimantapkan. Itu yang paling utama Itu yang Ustadz. paling utama, persoalan keimanan, karena panggilan puasa memang untuk orang-orang yang beriman. Oh iya. Kan sudah jelas Sudah jelas dalam ayatnya Al-Quran di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah Iya, 183. 183. Ini sepertinya anak-anak sudah hafal sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas diri orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau iman kita bagus, insya Allah pasti kita menginginkan ujung-ujung dari tujuan berpuasa itu yaitu la'allakum tattaqun. Kemenangan ya Ustadz ya. Menjadi insan-insan yang bertakwa. Siapa yang bertakwa luar biasa? Kalau kita buka Al-Quran di surah At-Talaq dari ayat 2 sampai ayat 5 itu luar biasa. Janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Ya, yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini janji. Dan janji ini pasti dikabulkan, diwujudkan oleh Allah. Karena Allah tidak akan pernah mungkir dari janji-janjinya. Innallaha la yuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan lari dari janjinya. Apa di situ tadi yang akhir ayat kedua? Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan baginya jalan keluar. Kalau ada kesulitannya, Pasti akan dibantu ya, ada jalan keluarnya Pak. Tidak sama berarti sama janji-janji manusia ya Pak Ustadz ya. tidak sama. Tidak sama. Kalau manusia berjanji, ada kemungkinan bisa Bisa iya, ada, bisa tidak. bisa tidak. Tapi kalau Tergantung Allah itu situasi. pasti. Kalau Allah pasti. Nah, kemudian yang lebih hebat lagi, dan ini saya rasa semua orang punya keinginan besar ke situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari area yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Menjadi mudah ya Ustadz. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun urusannya Allah akan jadikan permudah. mudah. Jadi luar biasa. Jadi kalau keimanan kita persiapkan menjelang bulan Ramadan, insya Allah nanti kita laksanakan puasa dengan baik, ibadah-ibadah sunnahnya juga dengan baik, ujung-ujungnya bertakwa, keuntungannya bukan nanti di akhirat. Keuntungannya justru sudah ada di dunia ya. Ada keuntungan-keuntungan duniawi sebagai bonus yang Allah berikan Bonus ya kepada Pak kita. Ustadz ya. Apalagi ini kan 1 hari lagi kayaknya Pak Ustadz ya. Kita insya Allah memasuki bulan Ramadan itu 24 April. Iya. Nah, khususnya kita ini di Kota Makassar Pak Ustadz. Iya. 24 April ini bertepatan dengan pemberlakuan PSBB. Iya. Pembatasan sosial berskala besar terkait penanganan COVID-19. Nah, sedangkan dalam Islam itu mengajarkan kita bagaimana memenuhi masjid-masjid, memenuhi rumah-rumah Allah di saat bulan Ramadan. Ya, kira-kira menurut ajaran Islam, Pak Ustadz, apa kira-kira langkah-langkah yang akan kita lakukan menjalani bulan Ramadan ini di tengah pandemi Corona ini? Ya. Jadi memang bulan Ramadan ini berbeda situasinya dengan Ramadan-Ramadan yang lalu. Karena kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini
di mana bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia kena dampak dari wabah ini. Sehingga pemerintah dan ulama kita setelah melakukan pendalaman yang jauh terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita, ibadah kita di bulan Ramadan, diharapkan aktivitas ibadah itu lebih banyak kita lakukan di rumah. Di rumah ya, Pak Di Ustadz rumah saja. Jadi sholat tarawih kita lakukan berjamaah bersama dengan istri dan anak-anak. Kemudian buka puasa bersama juga di rumah. Bersama keluarga saja, Pak Ustadz ya. Keluarga, kemudian sahur, ya. Tidak ada lagi apa istilahnya? Sahur on the road. Sahur on the road, tidak ada lagi. Tidak ada buka puasa bersama, Buka puasa bersama, tidak ada lagi. Tapi itu tidak akan mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan situasi di mana ketika kita tidak disiplin mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti anjuran ulama kita, maka akan membahayakan. Siapa yang dibahayakan? Yang dibahayakan adalah diri sendiri mungkin, keluarga, dan bisa juga membahayakan orang lain. Kadang-kadang masyarakat kita berspekulasi. Di sini kan belum ada yang positif. Iya. Ya memang boleh, mungkin tidak ada yang positif. Tapi terhadap OTG, orang yang tanpa gejala kan kita betul, tidak tahu. Kelihatan fisiknya bugar, kelihatan dia tidak apa-apa, tapi ternyata virusnya sudah bersarang di dalam tubuh. Betul, Ustaz. Dan inilah yang bisa menjadi carrier yang menyebarkan kepada orang lain. Ya, jadi sebenarnya pelaksanaan sholat tarawih berjamaah ditidakkan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menghindarkan supaya kita tidak bunuh diri seperti itu. Oh begitu, Pak Ustadz ya. Dan memang ada dalam salah satu riwayat ya, Pak Ustadz ya. Iya. Pernah sahabat juga seperti itu, sahabat Rasulullah. Mungkin bisa dipaparkan, Pak Ustadz, kepada teman-teman pesepeda. Jadi untuk teman-teman pesepeda, salah satu hal yang harus kita pelihara dari diri kita adalah memelihara jiwa. Ya, kita dianjurkan oleh agama untuk tidak bunuh diri. Jangan membunuh dirimu sendiri. Itu ajaran Al-Quran. Sehingga terkait dengan pelaksanaan ibadah sendiri-sendiri atau berjamaah di rumah, tidak berjamaah di masjid, atau kita tidak sholat Jumat di masjid, itu bukan tidak beralasan. Jadi banyak saudara-saudara kita yang merasa bahwa kok kita tidak dianjurkan lagi sholat berjamaah, padahal kan sholat berjamaah bagi laki-laki itu adalah sebuah kewajiban. Di sini karena situasinya berbeda, jadi ada ilat, ada hal yang membolehkan kita. Makanya seperti sholat Jumat saja, Rasul itu kan beberapa kali tidak sholat Jumat. Ketika Rasul dalam keadaan musafir, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat, beliau ganti dengan sholat duhur. Kenapa? Karena ada ilatnya. Jadi agama ini menginginkan kemudahan bagi kita dan tidak menginginkan kesukaran. Jadi Ustaz, jangan kita merasa bahwa kalau tidak pergi sholat Jumat, perasaan kita, kita berdosa. Dosa ini, Pak Ustaz. Kita tidak pergi sholat berjamaah tarawih, jangan-jangan kita berdosa. Jadi itu hanya perasaan saya. Perasaan. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kita tidak terbiasa. Saya juga kalau dalam situasi musafir dan ketika berada di bandara, penerbangan kita sudah mepet, ya, kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Kecuali kalau mungkin ada waktu yang longgar, tapi kalau saya lebih banyak ketika musafir, saya mengambil sedekahnya Allah seperti sholat, saya jamak, kausar, kemudian sholat Jumat, ya kan itu sedekahnya Allah kepada kita. Jadi bagusnya kalau kita ambil, jangan kita menjadi orang yang sombong, yang tidak mau mendapatkan sedekah dari Allah, padahal sedekah dari hambanya saja kita kadang-kadang senang sekali untuk mengambilnya, apalagi kalau ini sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah jelas jawabannya, Pak Ustadz ya. Kalau Ramadan kali ini lebih bermakna kalau di rumah kita dulu. Ya. Dan salah satu hikmah saya lihat kenapa salah satu hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya COVID ini adalah lebih mempererat hubungan kita di rumah. Di rumah ya. Seperti saya sebelum COVID-19 ini itu dalam sebulan itu berapa kali ke Jakarta? Iya, karena jauh dari keluarga. Saya lihat biasa di postingan tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba di mana. Iya. Jadi menurut Pak Ustadz, bukan menurut ini ya, menurut ajaran Islam,
kita mau lebih memperdalam ini, kiat-kiat apa atau amalan apa yang perlu kita lakukan dalam menjalani bulan suci Ramadan ini? Di bulan suci Ramadan, yang jelas yang wajib adalah puasa. Kemudian yang wajib juga tentunya sholat 5 waktu itu tetap jalan. Kemudian amalan-amalan sunnah yang lain, sebenarnya ketika bulan Ramadan kita dianjurkan i'tikaf di masjid. Tapi karena situasinya berbeda, maka ya kita di rumah saja. Jadi perbanyak di bulan suci Ramadan ini berzikir kepada Allah, kemudian perbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, perbanyak sedekah. Ini saya melihat ini komunitas Pasapeda ini alhamdulillah, alhamdulillah, di samping Ustaz, komunitasnya bisa olahraganya, ternyata juga bisa mengolah kecerdasan sosialnya. Saya melihat kegiatan-kegiatan yang diposting di media sosial itu alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan yang lain bisa tergerak lah, mengikuti langkahnya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz. Jadi terakhir Pak Ustadz, kira-kira apa pesan-pesan bagi kita pesepeda ini dalam menjalani bulan Ramadan ini? Jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman pesepeda, kegiatan yang selama ini sudah dilakukan itu giatkan lagi. Siap Ustaz. Perbanyak lagi di bulan Ramadan, karena pahalanya jauh tentunya lebih banyak ketimbang dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tetap perbanyak baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kemudian puasa lakukan dengan baik. Kebetulan ini silaturahmi kita secara fisik ini dibatasi, jadi silaturahmi lah melalui media-media apapun yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahmi. Karena pahala silaturahmi itu kan juga kita tahu memperpanjang usia, kemudian memperlancar rezeki. Nah itu yang saya himbau. Jadi jaga terus silaturahmi, jaga komunitas ini, pesepeda ini, dan saya doakan mudah-mudahan insyaallah teman-teman semua dan kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam amalan di bulan Ramadan. Jadi jangan lupa juga perbanyak doa di bulan Ramadan, karena doanya orang yang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah. Kemudian perbanyak sedekahnya, kemudian sholat sunat juga perbanyak. Jadi jangan hanya sholat tarawih saja. Bagus kalau ada sholat sunat taubatnya. Siapa tahu mungkin selama ini kita pernah punya kesalahan, kehilafan, maka perbanyak sholat taubat, perbanyak sholat hajat. Kalau ada keinginan-keinginan yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan ini, perbanyak sholat hajat. InsyaAllah kalau kita berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendekat pula kepada kita. Dan siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketenangan, kebahagiaan dan kemudahan pasti Allah akan berikan kepadanya. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan insyaallah silaturahmi ini bisa tetap terjalin ya. Demikian perbincangan santai kita dengan Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari perbincangan santai ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustadz, karena tidak bisa bersentuhan.